Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Sehat bukan? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Apa itu lingkaran? Kita sering menemui lingkaran di kehidupan ini. Contohnya apa? Ayo sebutkan. Misalkan roda sepeda, jam dinding, hula hoop, donat. Nah, donat juga termasuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar. Pertama, kita akan ke pengertian lingkaran dahulu ya. Nah, pengertian lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut titik pusat. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari. Di gambar ini, titik pusatnya adalah P, berjarak sama. Jadi, di sini tuh sebenarnya ada titik banyak banget. Nah, jaraknya sama ini disebut dengan R. Makanya, suatu titik berjarak sama terhadap titik lain. Jaraknya R. Selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Kalau di gambar ini yang titik pusat mana? Benar, yang titik pusat adalah O. Kemudian ada jari-jari lingkaran atau radius. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Jari-jarinya mana? O, B, O, A, O, C. Ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian ada diameter lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Kalau di sini diameternya mana? Ya, benar. Diameternya A ke C. Gitu ya unsur-unsurnya. Nah, untuk unsur selanjutnya, ini dia. Yang pertama kita ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tali busur ini ya, jadi dia menghubungkan dua titik pada lengkungan. Contohnya BD, apalagi AE, ya ini juga tali busur. AB, ini juga tali busur. Selanjutnya ada busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, dua titik sembarang misalnya BC. Nah, ini namanya busur. Nah, BD ini juga busur. Jadi dia menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran. Terus apalagi? Ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Kita udah tahu ya titik pusat di tengah-tengah lingkaran. Terus ada garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ini disebut dengan apotema. Begitu. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur, dibatasi oleh busur dan tali busur. Tuh. Ini ya, dibatasi oleh tali busur AE, ini dan ada busurnya. Selanjutnya adalah juring. Nah, juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Kalau di sini jari-jarinya apa? OE dan OD. Kemudian ada tali busur ED. Untuk juring ini dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Begitu. Kita sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran.
Selanjutnya, kita belajar mengenai keliling lingkaran. Rumus yang digunakan untuk mencari keliling lingkaran yaitu keliling Pi kali D atau keliling 2πr. Dengan D diameter, R jari-jari, dan Pi 3,14 atau 22/7. Untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba latihan soal berikut. Latihan soalnya ada 3 ya. Yang pertama, sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm, hitunglah keliling lingkaran tersebut. Mari kita bahas. Diketahui diameternya 14 cm. Ditanya keliling lingkaran. Nah, keliling tadi apa? Pi kali D. Kemudian Pi-nya pakai 22/7 kali 14. Tinggal 14 coret dengan 7, 2. Kemudian 22 dikali 2 sama dengan 44 cm. Soal yang kedua, Ahmad memiliki roda sepeda motor dengan jari-jari 20 cm. Hitunglah keliling roda sepeda motor milik Ahmad. Pembahasan. Nah, jari-jarinya berapa? 20 cm. Keliling lingkaran 2πr. Kita pakainya yang 2πr ya. Kenapa? Karena yang diketahui jari-jari lingkaran. Keliling 2 kali 3,14 kali 20 R-nya. Nah, hasilnya segini ya, 125,6 cm. Sudah paham? Kemudian kita ke soal yang nomor 3. Sebuah kolam berbentuk lingkaran memiliki keliling 18,84 meter. Carilah berapa jari-jari dari kolam tersebut. Ke pembahasan. Diketahui kelilingnya 18,84 meter. Nah, ditanya jari-jari lingkaran. Kita tulis dulu rumus dari keliling lingkaran. Keliling sama dengan 2πr. Kemudian pada ruas keliling kita tulis 18,84. Ini keliling dari kolam tersebut. Sama dengan 2 dikali Pi 3,14 dan R. Jari-jarinya kita tulis R ya. Kemudian 18,84 sama dengan dikalikan 2 kali 3,14, 6,28 dikali R. R sama dengan 18,84 dibagi 6,28. R sama dengan 3 meter. Jadi jari-jari dari kolam tersebut 3 meter. Setelah kita belajar tentang keliling, kita ke luas. Luas lingkaran. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari luas yaitu luas pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat dengan r jari-jari, d diameter, dan Pi 3,14 atau Pi-nya 22/7. Untuk lebih jelas, kita latihan soal. Ada 3 soal lagi. Yang pertama, sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Ke pembahasan. Sebuah lingkaran ini tadi memiliki diameter 28. Tulis dulu diameter 28. Mencari luas lingkaran. Kita menggunakan rumus yang pertama, luas sama dengan 1/4 pi d kuadrat. 1/4 pi ya 22/7 kali 28 kali 28 gitu. Kemudian luas sama dengan coret 22 dikali 28, 616 cm kuadrat gitu. Jadi keliling dari lingkaran ini 616 cm kuadrat. Ibu Tati memiliki jam dinding dengan jari-jari 16 cm. Hitunglah luas dari jam dinding Ibu Tati. Ke pembahasan. Nah, kita tulis dulu ya, jari-jari dari jam dinding tadi ada 16 cm.
Ditanya luas lingkaran, pakai rumus yang ini. Luas pi R kuadrat. Jadi luas pi 3,14, R 16, dan R lagi 16. Hasilnya luas sama dengan 803,84 cm kuadrat. Begitu. Jadi luas dari jam dinding Ibu Tati tadi 803,84 cm kuadrat. Yang ketiga, Ayana memiliki taplak meja berbentuk lingkaran dengan luas 1386 cm kuadrat. Inilah jari-jari dari taplak meja tersebut. Yuk kita cari jari-jarinya. Kita tulis dulu. Luas lingkaran 1386 cm kuadrat. Ditanya jari-jari lingkaran. Kita tulis rumusnya, luas sama dengan pi R kuadrat. Pada ruas luas kita tulis 1386 sama dengan pi, kita tulis pi, dan R, pi-nya kita tulis 22/7 dikalikan dengan R kuadrat. R-nya kita pindah, 1386 kita coret dengan 22, hasilnya 63 ya. 63 dikali 7, 441. Nah, ini masih dalam bentuk R kuadrat. Untuk menyederhanakan, kita harus mengakar pangkatkan. Jadi, R sama dengan akar pangkat dari 441. Hasilnya adalah 21 cm. Jadi, jari-jari dari taplak meja Ayana tadi 21 cm. Ke materi selanjutnya, hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Apa sih hubungannya? Ternyata ada hubungannya. Jadi, perbandingan dari besar sudut AOB berbanding COD sama dengan panjang busur AB. Mana AB? Ini. AB dibanding dengan CD. Nah, sama dengan lagi luas juring berbanding dengan luas juring OAB dan OCD gitu. Ini bentuk perbandingannya, hubungannya. Selanjutnya, nah jika pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusat atau 360 derajat, maka besar sudut AOB, mana AOB? AOB per 360 sama dengan panjang busur AB, ini ya, AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran. Kita buka rumus keliling lingkaran. Nah, besar sudut AOB per 360 sama dengan panjang busur AB dibanding keliling lingkaran 2πr. Kemudian sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran πr kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba soal. Nah, ini soal yang pertama. Pada gambar di samping, panjang busur AB 40 cm, sudut AOB 50 derajat, dan sudut COD 80 derajat. Hitunglah panjang busur CD. Kita ke pembahasan. Ini ya. Panjang busur AB mana? Ini 40 cm. Sudut AOB 50 derajat. Dan COD 80 derajat. Hitunglah panjang busur CD. Nah, diketahui panjang busur ini kita tulis tadi yang diketahui. Kemudian ditanya busur CD. Gini, misalkan panjang busur CD sebagai X, kita misalkan dengan X ya. Nah, ini kita tulis perbandingannya. Besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB
per panjang busur CD. Panjang busur CD yang kita cari ya. Kita tulis dulu derajatnya. 50 derajat per 80 derajat sama dengan 40 cm per X. Panjang busur CD tadi. Kemudian X sama dengan, kita pindah ruas, 40 kali 80 dibagi 50. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 64 cm. Ke soal yang nomor 2. Pada gambar di samping, luas juring OAB 60 cm kuadrat. Sudut AOB sama dengan 40 derajat. Dan sudut BOC sama dengan 120 derajat. Hitunglah luas juring OBC. Kita ke pembahasan, kita tulis dulu yang diketahui. Sudut AOB, mana sudut AOB? AOB 40 derajat. Dan BOC 120 derajat. Kemudian luas juring OAB 60 cm kuadrat. Ditanya luas juring OBC. Kita misalkan lagi, misalkan luas juring OBC sebagai X, besar sudut AOB per besar sudut BOC sama dengan luas juring OAB per luas juring OBC. Kita tulis besar AOB 40 derajat per 120 derajat sama dengan 60 per X. X ini luas juring OBC. Kemudian menjadi 1/3 sama dengan 60 per X. X sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 cm kuadrat. Jadi luas juring OBC 180 cm kuadrat. Begitu materi pada pagi hari ini. Untuk dikerjakan di rumah ada 3 soal ya. Ini bisa dikerjakan di rumah. Sudah ditulis? Ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.